Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Sorak-sorai bagi dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Kau Bapa yang setia,
sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah
Saya percaya yang datang hari ini siap menerima berkat dan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Bangkitkan semangatmu, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kami tak pernah ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Engkau yang berjanji tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya dari kemuliaan ke kemuliaan yang Kau janjikan, kami akan selalu Kau sertai. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan, amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Engkau yang pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kami mau bernyanyi untuk-Mu. Kami mau mengisi roh kami dengan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah pagi ini. Biar roh-Mu sendiri yang ada menguasai tempat ini Tuhan. Urapi kami satu persatu. Biar roh-Mu sendiri yang pimpin. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang kita punya. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lagi,
Mari sama-sama katakan, Amin. bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Janji penyertaan-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami tak mau Kau tak ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau Allah yang setia, Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau yang melihat kami saat kami dalam lembah kekelaman. Kami mau bersama-Mu, merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami mau berpengharapan penuh kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber harapan bagi kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku
Ku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku akukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku akukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku akukan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi kami, Tuhan. Seperti pujian ini, Tuhan, tak setitik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Setiap langkah kami, Engkau tetap menyertai kami, Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan segala firman-Mu, kebenaran-Mu, urapi kami, Tuhan, beri kami ketenangan, Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dan membawa berkat yang luar biasa. Kami pulang membawa berkat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu AFJF, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, Tuhan. Engkau menyertai mereka selalu, Tuhan. Apapun persoalan mereka, Engkau menyertainya dan memberikan jalan keluar bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kami pengertian sehingga kami ini mengerti apa yang akan Engkau nyatakan bagi kami, Tuhan. Kami dapat melakukan segala firman-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Memasuki bulan Desember ini kita mempunyai tema khusus, yaitu faithful. Faithful itu artinya setia, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ya. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, jadi faithful itu kata dasarnya adalah faith, yang artinya kepercayaan atau iman. Minggu kemarin kita baru belajar tentang mengenal Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan, ya, berarti percaya kepada Tuhan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan seharusnya menjadi orang yang setia, karena setiap janji Tuhan itu adalah setia. Amin. Apa pengharapan kita saat ini? Pengharapan kita adalah Yesus datang untuk kedua kalinya, ya. Dan hari ini kita akan belajar kisah dari Perjanjian Lama yang diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kisah ini agak panjang, jadi tolong perhatikan baik-baik supaya Anda mendapat sesuatu yang bisa menolong Anda, menguatkan Anda, ya, bahkan memberi penghiburan. Ya, karena hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami goncangan iman. Ya. Rasanya Allah sedang tidak peduli atau tidak melihat segala kesusahan kita. Mungkin ada yang seperti itu. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 26 ayat 1 sampai 33.
Bisa dibacakan mulai dari depan ya, berurutan ya. Karena ini ayat yang panjang, mari gantian membacanya ya. Mulai dari Mikael. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Perhatikan, ini bukan kelaparan yang pertama. Lanjut. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Geser. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan, apa perintah Tuhan? Jangan pergi ke Mesir, ya. Dan lanjutnya, ini ada janji Tuhan, ya. Kalau dia tidak meninggalkan Mesir, apa kata Tuhan? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Lanjut. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguknya lah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang itu atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi Ishak menabur di tempat yang ditentukan oleh Tuhan Allah, ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Ya, dia mendapat 100 kali lipat, ya. Lanjut. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, ini dikatakan bahkan kian lama kian kaya sehingga sangat kaya, ya. Ini adalah impian setiap manusia di muka bumi ini, ya, menjadi crazy rich kalau sekarang. Terus lanjut. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek. Kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Ya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ.
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali ke lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuat-buat airnya. Bual-bual ya, berbual-bual itu berarti tumpah-tumpah ya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi penduduk di sana mengeklaim itu sumur mereka dan mereka bertikai ya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, perselisihan ya. Terus lanjut. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya. Dan dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Lalu Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamailah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kita baca kisah Kejadian 26 ini, dari mungkin kita baca dari Kejadian 22, 23, 24, 25, 26 ya. Kita akan sedikit kebingungan ya. Karena seperti terpotong kisahnya ya, bukan peristiwa yang berurutan ya. Dulu Alkitab kita ini tidak ada pasal dan nomornya ya. Sehingga kalau kita baca Kejadian 25 pasal sebelumnya ini berisi tentang Toledot ya, generasi atau silsilah atau riwayat dari Abraham, Ismail, Esau, dan Yakub. Dan kita bisa lihat isinya bahwa Kejadian 25 terdapat informasi tentang umur Ishak. Ya, sebelum Kejadian 26 ada pendahuluan kisah tentang umur Ishak berapa, dan ada cerita ketika Esau dan Yakub lahir, Ishak itu berumur 60 tahun ya. Dan ada sedikit cerita kisah bahwa Esau memandang rendah hak kesulungan. Barulah di Kejadian 26 seperti terpotong. Tidak ada kisah selanjutnya. Kisahnya akan dilanjutkan ke pasal 27 ya. Tidak dibahas kelanjutan dari kisah Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Tetapi ternyata ada kisah yang mirip dengan Abraham, ayahnya. Jadi kita tahu ada
beberapa orang yang mirip dan kejadian yang mirip, serupa tapi tidak sama, ya. Ya, ada Raja Gerar, Raja Filistin yang bergelar Abimelek, dan ada Pikol, kepala pasukan, dan ada kisah tentang istri yang diaku sebagai saudara, sama seperti Abraham dulu ketika ke negeri Filistin juga, ya. Sama, tokohnya sama, ya. Abraham mengaku Sarah sebagai saudaranya, ya. Tapi inti ceritanya adalah tentang penegasan janji atau berkat kepada keturunan Abraham, ya. Dan kejadian 26 ini diakhiri dengan informasi bahwa Esau mengambil istri orang Kanaan dan keturunannya yang sangat membuat sedih hatinya Ishak dan Ribka. Karena mereka memang betul-betul tahu bahwa Tuhan menjanjikan keturunannya itu berkat, sehingga mereka menjaga keturunannya itu tidak tercemar oleh bangsa asing, ya. Dalam hal ini adalah bangsa yang tinggal di sekitar mereka, yaitu Kanaan. Ada bencana kelaparan, ya, sama seperti kejadian 12. Ketika terjadi kelaparan, ya, Abraham itu meninggalkan tanah Negeb pergi ke Mesir. Tetapi dalam kisah kejadian 26, Ishak tidak boleh ke Mesir oleh Tuhan, ya. Dan ini bukan bencana kelaparan yang pertama, ya. Ya, dalam proses pengenalan kita akan Tuhan, ya, bisa saja kita dihadapkan oleh masalah atau bencana, ya. Kita sama-sama mengalami wabah Covid, betul? Ya. Dan proses ini menentukan kita itu masih setia atau tidak. Ya. Dan kita bisa lihat perbedaannya, ya. Kalau tadi Abraham itu dari tanah Negeb, dia ketika terjadi kelaparan dia pindah ke Mesir, ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dan Ishak, ya, dia tinggal di Sumur Lahairoi, ya, dan Tuhan tidak menyuruhnya untuk pindah, padahal dia ada keinginan untuk pergi ke Mesir, tapi justru dilarang oleh Tuhan. Ya, maka pergilah Ishak ke tanah Filistin, ya. Tapi bukan merujuk Palestina yang sekarang, ya. Ya, karena Palestina ini terletak di pesisir barat ini, ya. Saya tidak usah jelaskan, kita bisa cari historinya. Dan tanah Israel yang sekarang ini sebenarnya diberikan oleh Inggris kepada Israel, ya. Pengalaman memang guru yang baik, betul, ya. Pengalaman adalah guru yang baik. Tapi kalau hal ini mengandaikan fakta bahwa Ishak sebenarnya ingin pergi ke Mesir, ya, kalau kita baca tadi, ya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, ya. Mungkin pengalaman mengajar kita banyak hal, ya. Tetapi Tuhan punya rencana berbeda, ya. Kadang Tuhan punya rencana yang berbeda untuk kita. Dan yang pasti biasanya kalau terjadi bencana, ya, kita bisa belajar dari pengalaman supaya tidak terulang lagi hal yang buruk. Betul? Ya, ketika Covid kita memakai masker, ya. Karena penularan Covid itu terjadi akibat udara, ya, makanya kita pakai masker. Dan kalau ada wabah lagi yang mirip Covid, kita akan nyetok masker lagi, betul enggak? Betul, ya? Jadi pengalaman harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Tetapi kadang Tuhan itu punya rencana yang berbeda, ya. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, ya. Tetapi harus tinggal ke negeri Filistin. Ya. Mengapa Ishak harus pindah? Ya. Kita akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak boleh ke Mesir? Padahal itu kan pengalaman yang baik. Mesir sangat subur, ya, tanahnya, ya. Tidak ada bencana kelaparan di sana. Sesuai pengalaman ayahnya Abraham, kenapa Ishak tidak boleh ke Mesir? Ya. Karena ini
ada bahaya kelaparan. Ya, kalau kelaparan itu terjadi ya, ada kemampuan yang terbatas untuk memenuhinya. Ya, dan kalau kelaparan itu terjadi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan kita dehidrasi. Ya, dan akibat kekurangan makanan dan cairan, tingkat metabolisme kita juga rendah. Menyebabkan nih, perhatikan, perubahan emosional, diantaranya depresi, kecemasan, dan mudah marah. Dan perhatikan, bahaya kelaparan yang selanjutnya ini adalah lingkaran setan, ya, antara kelaparan dan kekerasan. Ya, di daerah konflik, ya, ladang-ladang itu bisa hancur, ternak itu dicuri, dan warga terusir dari tanah mereka. Tidak ada kedamaian di sana. Ishak saat itu sudah diberkati Tuhan. Dia menerima warisan dari ayahnya Abraham. Ya. Kalau dia mau, sebenarnya dia bisa tinggal di Lahairoi, ya. Tetapi dia memilih pindah karena ada lingkaran setan ini, pasti ada kekerasan. Dan 45% kematian anak-anak di dunia ini terjadi akibat kelaparan, ya. Dan hal yang berkaitan dengan hal itu, ya. Ini adalah indeks tentang kelaparan di negara kita. Ya, kita ini masih moderate, ya. 17,6, ya. Dan untung IFGF itu memiliki organisasi World Harvest, ya, yang terbeban dalam hal yang terkait tentang kemanusiaan, ya. Dan saya bisa pastikan persembahan Anda yang masuk ke gereja ini, ya, 10% persepuluhan itu ke DPP dan DPW, dan 10%-nya ke World Harvest dan Church Planting, ya, ke dana misi, ya. Tepuk tangan untuk persembahan saudara, ya. Setiap bulan kita mengirimkan total 20% dari persembahan saudara yang masuk itu, ya, persepuluhan, dan 10% lari ke World Harvest ini, ya. Ya. Dan kelaparan ini masih terjadi sampai sekarang. Ya, kita bisa lihat di depan, ini adalah global index, ya, negara-negara yang mengalami kelaparan, ya. Maaf tulisannya kecil, ya, mungkin, ya, di sini tidak kelihatan, tapi Indonesia ini masih aman. Tapi bukan berarti Indonesia lolos dari kelaparannya, kita masih menggiatkan, ya, untuk menghindari stunting dan sebagainya, ya. Dan kalau kita baca dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36, di situ kita bisa lihat mengenal Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, makanan bergizi berarti kesehatan dan lebih sedikit biaya. Bekerja berarti kehidupan yang lebih baik, ya. Tanah berarti kemakmuran. Tadi kita baca bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan, ya. Dan sebenarnya kita bisa memilah, ya, tentang janji. Ya, di situ ada 2 janji, ya, yang kita bisa pelajari. Yang pertama tentang janji Allah, dan yang kedua tentang janji manusia, ya. Janji Allah apa? Ketika Ishak menuruti Allah, tidak pergi ke Mesir, ya, dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, bayangkan, crazy rich, saudara-saudara. Ya. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Bapak-bapak, kalau diberkati Tuhan, jadi crazy rich, kira-kira apa yang akan bapak-bapak lakukan? Ya, ya, tolonglah belikan istrimu ini skincare yang lebih baik, betul, ya? Kalau jadi kaya, jangan malah beternak yang lain, ya. Kasih uang ke salon, ya. Rawat istrimu baik-baik supaya enggak kusem, ya.
hitam kan, kecapean karena urusan rumah tangga, ya. Hire pembantu ya, supaya yang mengerjakan urusan rumah tangga itu pembantu, jangan istrimu, ya. Tapi yang terjadi banyak bapak-bapak ini yang semakin kaya malah punya simpenan, ya. Dan kalau kita pelajari Ishak, ya, Ishak ini adalah role model suami yang setia sampai akhir istrinya cuman satu, Ribka, ya. Jangan habis kaya malah beternak istri baru, ya. Karena istrimu mungkin sudah kusem, kucel, ya. Terus Anda cari istri baru yang lebih langsing, seksi, ya. Saya percaya Ishak ini bertambah kaya, ia tidak melupakan perawatan istrinya loh, ya. Buktinya Raja Gerar, ya, Abimelek itu, yang bergelar Abimelek itu bisa naksir dengan Ribka. Jadi saya percaya Ribka ini sangat terawat, ya. Ya, mungkin mandi susu sapi, ya, karena ternaknya banyak kan. Mungkin suntik elastin, estrogen, ya, dari bahan-bahan binatang, kan ternaknya banyak, ya. Gliserin, ya. Dan ya propolis, ya, mandi madu, ya. Jadi terawat sekali, ya. Nah, dan ibu-ibu yang diberkati, ya, kalau suamimu kaya, ya, jangan habisin duit suamimu itu untuk jajan atau makan, ya, malah melar. Toh? Rajin olahraga, ya. Alkitabiah loh. Ishak ini ketika dipinang oleh Ribka ketika dipinang oleh Ishak, dia bisa memberi makan 10 unta. Ya, bayangan 1 unta itu kalau haus dia bisa minum sampai 100 liter. Ya, tapi si Ribka ini cekatan. Ya, jadi kalau suami-suamimu kaya, ya, jangan jajan terus, makan. Ya enggak apa-apa, boleh sih jajan makan, tapi olahraga juga wajib, ya. Supaya suamimu ini tetap melihatnya hanya Anda, ya kan? Saya yakin Ribka ini pasti terawat, ya. Selain karena memakai bahan-bahan yang yang sekarang tuh memang teknologi itu keren, ya kan, ada gliserin dan sebagainya, ya. Dia rajin olahraga si Ribka ini, ya. Janji Allah versus janji manusia. Dan janji Allah itu selalu ditepati oleh Allah. Ya, amin. Jadi kalau janji Allah tidak ditepati oleh Tuhan, ya, bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Ya. Dan kita bisa melihat ada perbedaan dengan janji manusia. Janjinya siapa? Janjinya Gerar, ya. Tadi ada secuplik peristiwa, ya, yang mirip dengan kisah Abraham, ya. Tetapi tidak semua manusia itu bisa memegang janjinya dengan setia, ya. Kita bisa percaya apa yang Tuhan katakan, tetapi manusia itu belum tentu, ya. Dia belum tentu bisa memegang perkataannya, ya. Perhatikan ayat 11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pastilah ia dihukum mati. Jadi Abimelek menjanjikan keamanan pada Ishak, ya. Dan perhatikan ketika Ishak makin kaya, terjadi konflik, ya. Ternyata orang Filistin itu cemburu kepada Ishak, ya. Terus mana janjinya Abimelek? Mana janjinya? Malahan mengusir Ishak dari tanah Filistin, ya, dari Gerar sih. Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami, ya. Sepertinya kehidupan
Ishak awalnya terjamin, tetapi ketika makin kaya, ya, ternyata terjadi yang sebaliknya. Manusia itu bisa berubah. Ya. Hati-hati dengan kekayaan, saudara-saudara. Ya. Karena kekayaan bisa merubah cara pandang dan perlakuan orang lain terhadap Anda. Ya, hati-hati. Ya. Tidak ada yang salah dari keinginan untuk menjadi kaya, tidak ada yang salah. Yang salah adalah cara mendapatkannya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Cara mendapatkannya harus sesuai dengan firman Tuhan, karena memang berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Ya, memiliki posisi yang tinggi, ya, banyak uang, ya, sukses, mempunyai kekuasaan terhormat, ya, itu bisa menjadi bahaya bagi kita, berbahaya bagi kita. Ya, membuat apa? Orang iri hati. Ya. Kalau kita baca ini, orang Filistin itu cemburu kepada Ishak, ya, iri hati, ya. Dan tidak cukup di situ, mereka mensabotase sumur milik ayahnya dulu, ya, ditutup. Bayangkan perlakuan orang Filistin itu, ya. Hati-hati terhadap kekayaan. Ada pepatah mengatakan, jealous people will cut your legs. Maksudnya apa? Ya, mungkin terdengar sebagai tuduhan atau ancaman, ya, memotong kaki. Ya, tapi sebenarnya itu adalah istilah, ya, yang dalam bahasa Inggris itu mengacu tindakan seseorang yang diambil untuk mencegah seseorang bertindak. Ya. Tindakan yang dimaksud adalah memotong sebelah kaki, ya, sehingga menyulitkan mereka untuk berjalan. Dan pada gilirannya itu meredam keinginan mereka untuk mengejar tindakan tertentu. Ya. Jadi sekalipun kelihatannya kejam, drastis, tapi ini bisa jadi cara yang efektif untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya di masa depan. Jadi anggapan Raja Gerar tadi, mungkin si Ishak ini di masa depan kan menjadi berbahaya. Ya. Dan ketika Ishak menjadi kaya, semakin kaya, dia membutuhkan air, ya, untuk mengimbangi kekayaan mereka. Ya. Untuk itulah Ishak menggali sumur, ya. Dan ketika menggali sumur terjadi perselisihan. Tadi dikatakan sumur apa saja? Ada 2 sumur yang mengakibatkan perselisihan, digali oleh Ishak, ya, tapi direbut oleh orang sekitar karena merasa kamu nih orang asing, ini bukan tanah kalian, bukan tanahnya Ishak. Mereka merebut, dan apa yang dipilih oleh Ishak ini harusnya dicontoh oleh kita juga. Ya, Ishak mengambil jalan damai. Tadi dikatakan dia menggali sumur yang bernama Esek. Ya, Esek itu artinya pertikaian. Ya, terus Ishak pindah lagi menggali sumur yang baru dan dinamai apa? Sitna. Secara harfiah Sitna itu berarti perselisihan. Ya. Mengapa sih harus menggali sumur? Ya, tadi saya katakan mereka harus mengimbangi kekayaannya dengan sumur, ya. Karena faktanya, ini saudara-saudara faktanya, curah hujan di Palestina itu sangat sedikit di bulan Mei sampai September, ya. Jadi sumur itu sangat penting di negeri yang memiliki musim kemarau yang panjang, ya.
terutama di wilayah padang belantara ya. Dan pada masa lampau memanfaatkan sumur tanpa izin adalah pelanggaran terhadap hak milik ya. Sumur itu menjadi properti yang berharga saat itu ya, karena air sangat langka dan membutuhkan kerja keras untuk menggalinya. Enggak cuma kerja keras, dana juga ya. Enggak jarang pemilikan sumur ini menimbulkan perbantahan dan pertikaian yang sengit. Dan Abraham ayahnya dulu juga pernah mengalami ya dalam masalah kepemilikan sumur ini. Dan sumur ini biasanya dikelilingi oleh dinding yang rendah dan selalu ditutup dengan batu yang besar supaya tidak ada binatang atau manusia yang terjatuh di dalamnya. Dan di dekat sumur itu ada bak minum atau palungan untuk memberi minum hewan. Ya. Seandainya saya menjadi Ishak, kira-kira apa yang saya lakukan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Anda kaya loh, ya. Tapi ternyata orang kaya itu bisa stres. Ya, crazy rich itu bisa stres loh ya. Ishak ini stres tertekan sebenarnya. Ya, kalau saya jadi Ishak, saya kaya, tak beli sumur itu, bener nggak? Alah, tak beli perusahaan PDAM. Ya, kurang ajar banget sih penduduk sini. Aku nih sugih loh. Sini tak beli sumurmu, betul nggak? Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi orang yang iri hati sudah tertutup seperti itu ya. Biasanya orang kalau emosi ya, kan seperti itu ya. Kalau lagi banyak duit, emosi, pasti apa? Money power, betul nggak? Ya. Misalnya anakmu cewek disakiti cowoknya, ya sebagai orang tua kan apa? Oh tak beli perusahaan bapakmu ya, tak pecat, tak PHK bapakmu, betul nggak? Itu kalau saya ya, bukan Ishak. Amit-amit ya, dijauhkan. Tadi disebutkan mata air yang berbual-bual ya. Nah, berbual-bual itu ya, pujian mengenai mata air yang berbual-bual airnya ini ada dalam nyanyian rakyat yang menggema dalam Bilangan 21 ya. Nah, dan di daerah yang gersang nilai air itu bisa sama dengan emas ya. Pasti terjadi perselisihan ya. Dan sumur ini dapat diwarisi ya. Dan sumur ini dimanfaatkan, dimonopoli oleh manusia pada zaman dulu ya. Dulu sumur lebih berharga ya. Dan lebih baik memonopoli sumur daripada memonopoli tanah. Ya. Penduduk setempat itu merasa yang memiliki tanah ya, sehingga mereka merebut sumur yang digali Ishak. Ya. Dan Ishak tidak melawan mereka. Ya. Ishak memilih jalan damai. Ya. Bisakah kita seperti Ishak? Ya, nggak suka ribut-ribut. Ya. Bisa nggak? Yakin, saya aja nggak lolos loh. Loh, minggu ini saya sempat bersitegang dengan masalah seperti ini ya. Saya bersitegang dengan istri. Ya, ada kliennya itu yang bikin dia kecewa ya, membuat dirinya tertekan ya. Jadi ada klien yang sudah deal harga sekian, tapi tiba-tiba memotong biaya sepihak dan menyalahkan istri saya. Ya, padahal kesalahan itu bukan dari istri saya. Saat itu istri saya cuma mau cerita sebenarnya. Ya, karena dia butuh waktu untuk menerimanya. Tetapi saya ini malah menyarankan apa, saudara? Malah menyarankan untuk komplain. Oh, bales toh. Jelaskan kepada klienmu. Bela dirimu, ya. Jangan mau disalah-salahin. Wong dia yang salah. Dia yang enggak etis, dan saya tuh paling enggak suka orang yang tidak etis. Ya, memotong sepihak biaya. Ya, istri saya ngomong tidak dirugikan, tetapi tidak etis menurut saya. Ya. Saya malah menyarankan hajar balik.
Ya, yang paling nggak terima itu malah saya kelihatannya. Bayangkan, terus saya teringat, saya sedang menulis ini. Ya, menghidupi kedamaian itu tidak mudah. Akhirnya saya mengaku bahwa itu ego saya, karena saya yang paling nggak terima istri saya disakiti. Ya. Dan percaya atau tidak percaya, Tuhan itu selalu punya cara. Ya. Ya, penghakiman itu miliknya Tuhan, bukan kita. Ya. Ishak memilih jalan damai. Belum tentu pengalaman saya tentang damai ini sama dengan pengalaman Anda. Tapi dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Dan saya gagal minggu ini. Bayangkan. Ya, sebagai orang asing, ya, kita harus menempatkan diri kita sebagaimana adanya. Ya. Sebagai orang asing dan pendatang, kita ini harus perlu memiliki sikap cinta damai. Ya. Kita perlu menghormati orang di sekitar kita yang memiliki perspektif yang berbeda dengan kita. Mereka itu kan unik. Ya. Kepala masing-masing orang itu pikirannya beda-beda. Ya. Kita harus membangun relasi dengan mereka, hubungan yang lebih kuat dan menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Ya. Ishak ini cinta damai. Ya. Dan dikatakan apa? Ketika dia bertikai, dia hanya pindah dan pindah. Dan dia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi. Tapi ketika menggali sumur yang ketiga, ya, sumurnya dinamai apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Ya. Rehobot itu artinya tempat yang luas. Ya. Jadi ketika dia tertekan, ya, dia selalu mengalami penganiayaan. Sebenarnya disitulah imannya sedang diuji. Ya. Dan melihat kata-kata ini sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya Ishak itu sudah cemas. Ya. Wah, ini jangan-jangan sumur yang ini juga akan diklaim lagi oleh penduduk sekitar. Ya, sebenarnya dia khawatir terjadi perselisihan yang berulang-ulang. Ya. Dan pada akhirnya dia pindah ke Beersheba. Ya. Mengapa Ishak pindah ke Beersheba? Ada apa di sana? Pernah nggak berpikir kenapa dia pindah ke Beersheba setelah mengalami perselisihan, tekanan terus-menerus? Ya. Dan di Beersheba Tuhan itu menampakkan diri kepada Ishak. Ya. Inilah yang kita perlukan. Ya. Ketika kita mengalami tekanan terus-menerus, ya, yang kita perlukan apa? Kekuatan dari Tuhan, betul enggak? Ya, karena janji manusia tidak bisa dipegang. Yang bisa dipegang adalah janji Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ya, penghiburan dari Tuhan ini adalah segalanya. Ya, dikatakan lalu pada malam itu, ya, setelah dia pindah ke Beersheba, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Dan dikatakan apa? Janganlah takut. Wah, saya membayangkan ketika saya sudah stres, ya, full load, ya, burn out, terus tiba-tiba Tuhan datang dan mengatakan janganlah takut. Rasanya ayem, ya, betul ya? Sebab aku menyertai engkau.
ini ditegaskan kembali janji Tuhan terhadap keturunan Abraham. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu apa? Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Mengapa Berseba, saudara? Karena Berseba adalah tempat di mana Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek yang sebelumnya. Ya, pada masa Abraham. Tetapi tidak cuman itu. Ya. Berseba itu tempat di mana Abraham tinggal setelah pergi ke Moria. Tempat di mana Ishak dikorbankan. Ada kaitannya. Ya. Dari Moria ke Berseba itu 3 hari perjalanan. Ada kaitannya. Dan mengapa Ishak mendirikan mezbah? Ya. Dulu, ya, seharusnya yang dipersembahkan di atas mezbah itu adalah Ishak, betul? Ya, dan Ishak dikatakan tidak pernah menolak untuk menjadi korban bakaran. Dia dengan sukarela diikat oleh ayahnya. Berseba ini adalah tempat penting bagi Ishak untuk mengenang kejadian yang ada di Moria. Ya. Bagi Abraham mungkin ini adalah ujian iman, tetapi bagi Ishak, ya, pasti sedikit membuat traumatis bagi Ishak, betul? Siapa yang di sini yang punya anak, yang terus anakmu itu jadi seperti Ishak? Kira-kira anakmu trauma enggak? Pasti terguncang, seolah-olah ayahnya itu tidak menyayangi dia, betul ya? Tapi Ishak ini tidak berontak, ya. Dia tidak pernah menolak, ya. Dan sekali lagi pastilah Berseba ini adalah tempat penting bagi Ishak untuk mengenang peristiwa tersebut. Karena itulah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Karena apa? Karena ingat bahwa janji Tuhan itu setia dan Tuhan selalu memegang janjinya. Ya. Kisah pengorbanan Ishak ini kita bisa baca di Kejadian 22. Ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepadaku. Bagi Abraham mungkin ini adalah ujian iman, tetapi bagi Ishak ini sedikit membuatnya traumatis. Dan kalau kita baca sejak dari Kejadian 22, tidak ditemukan sama sekali Ishak membuat mezbah bagi Tuhan. Ya. Nah, kalau kita baca ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan oleh orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi ada kaitan Berseba, Mesbah, dan janji Tuhan. Bapak Ibu, ya, kalau kita buka Kejadian 22 ini dan bandingkan dengan Kejadian 26 ayat 24, ya, maka di situ dengan jelas seperti ada penegasan janji Tuhan. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham." Dikatakan, janganlah takut. Ya. Seketika rasa trauma itu pasti hilang. Ya. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu, kalau Tuhan merefresh ingatan Ishak dan mengatakan janganlah takut. Ya. Takut dalam bahasa Ibrani itu yare. Ya. Dan kalau kita baca Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani Tuhan menyediakan itu Adonai Yireh. Ya, Yireh itu apa sih? Jehovah Jireh, ya, kalau tertulisnya Inggrisnya. Yireh itu apa sih? Yireh itu gabungan antara kata Yare dan Ra'ah. Ra'ah itu artinya melihat. Jadi arti sebenarnya dari kata Adonai Yireh itu adalah Tuhan melihat. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, itu artinya sama dengan Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat persoalan yang dialami oleh Ishak. Ya. Tuhan melihat segala persoalanmu. Ya. Dan Ia selalu menyediakan jalan keluar karena Dia Yehova, Adonai Yireh. Ya. Haruskah kita takut dan khawatir, ya, terhadap segala permasalahan kita? Ya. Dan akankah kita ini ingat janji Tuhan seperti Ishak? Ya. Bagaimana ingat janji Tuhan? Kalau baca Alkitab saja jarang. Betul enggak? Apalagi memanggil nama Tuhan seperti Ishak. Ya. Orang mengeklaim janji Tuhan itu pasti ada yang namanya relasi, betul enggak? Enggak mungkin dong saya tiba-tiba ada cowok yang ngajak cewek, yuk pacaran tanpa ada relasi terlebih dahulu. Betul enggak? Bagaimana bisa kita ingat janji Tuhan kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan, mengalami relasi dengan dirinya. Ya. Janji Tuhan itu adalah bukti bahwa relasi kita dengan Tuhan itu nyata. Ya. Bagaimana seseorang bisa mengklaim janji Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan? Ya. Ya, mana mau anak muda, cowok cewek enggak pernah ketemu, enggak pernah kenal, tiba-tiba janjian ngajak pacaran, enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin juga kan di notaris datang ke kantor istri saya tiba-tiba ngajak deal gitu. Membuat perjanjian, enggak mungkin. Ya, janji Tuhan itu adalah bukti relasi kita dengan Tuhan nyata. Ya, amin. Ishak tahu bahwa Tuhan itu pasti melihat dan memberikan janji, memberikan jalan keluar. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan kedamaian yang Dia cari-cari. Kalau kita baca ayat selanjutnya, saudara bisa baca di rumah. Ya. Hasilnya apa?
Sumur yang digali Ishak setelah ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan, itu menghasilkan air. Dan tidak hanya itu, Abimelek mengadakan perjanjian dengan Ishak. Ya, dia tidak melihat Ishak sebagai ancaman lagi dan bersepakat untuk damai dengan Ishak. Ya. Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Ya. Apapun persoalan kita, ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan seperti Ishak. Kita menurut, kita taat, dengar-dengaran. Ketika Tuhan menyuruh Ishak untuk tinggal di tanah itu, bukan lari ke Mesir, dia taat. Bukan berarti tidak ada masalah. Tuh. Dia mengalami tekanan demi tekanan. Sumur yang digalinya itu disabotase. Bukankah sama seperti kita? Ketika kita mengalami masalah, kita sudah mengikut Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Di depan ada tubuh dan darah Kristus. Mari kita nyanyikan lagu. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, perjanjian kita yang baru, Bapak Ibu. Berjalan dalam Roh-Mu. Kita selalu hidup dalam pengharapan yang baru. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tersedia bagi kami. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
berjalanlah dengan pelayan perjamuan doa di depan. Di depan ada tubuh dan darah Kristus. Tubuh inilah yang menggantikan hukuman kita, dan darah inilah yang menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah yang membebaskan kami dari hukuman dosa dan menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih buat janji-janji-Mu kepada kami, Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, berkati jemaat-Mu IGF, supaya mereka menghidupi janji-janji yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan takut terhadap segala persoalan kita, karena Dia adalah Adonai Yireh. Tuhan melihat segala persoalan kita dan pasti menyediakan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan kedamaian bagi kita, karena kita yakin bahwa Dia menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Berjalan dalam roh. Ada yang belum mendapat tubuh dan darah Tuhan? Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh yang dipecahkan dan diserahkan bagi kehidupan kita. Tubuh inilah yang menggantikan hukuman kita. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat kita makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Darah inilah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan janji Tuhan? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Tinggikan namanya, panggil namanya. Terima kasih buat perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa jalan-Mu itu ada. Kau selalu memberikan kami jalan keluar ketika kami mengalami masalah. Saat ini juga ada di antara saudara yang mengalami masalah, angkat tangan saudara, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami mau berpengharapan hanya padamu Tuhan. Terima kasih. Buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami selalu memiliki pengharapan Dia, pengharapan terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dengan memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu, kami selalu mengingat akan janji-Mu. Baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami tidak akan takut lagi karena Engkau telah menyediakan bagi kami, Tuhan. Karena Engkau melihat segala persoalan kami, segala tekanan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita saksikan pengumuman.
bangkit berdiri, kita bawa setiap pergumulan kita. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami membawa setiap pergumulan saudara-saudara kami yang rindu akan pemulihan, yang rindu untuk peningkatan usaha Tuhan, yang rindu untuk kesehatan yang sempurna bagi keluarga Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang lebih tahu mengerti akan setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan setiap saudara-saudara kami. Kami percaya kami akan melihat kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga membawa setiap perencanaan Natal Tuhan, untuk Natal anak-anak tanggal 23 Tuhan. Kami rindu Natal itu akan membawa berkat buat jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Di mana anak-anak kami bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau. Orang-orang di luar sana melihat bahwa anak-anak kami adalah cerminan akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami butuhkan, kami perlukan, Engkau akan menyediakan, bahkan akan melimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa buat perencanaan anak-anak tim Tuhan, adalah mereka untuk belajar berbagi Tuhan di luar sana. Karena selama ini Tuhan, mereka sudah mendapatkan karunia daripada Engkau, mendapatkan karunia anugerah yang terbesar untuk penyertaan Tuhan. Dan mereka anak-anak mulai dari muda ini Tuhan, mereka boleh belajar berbagi seperti Engkau Tuhan, yang selalu datang buat kami. Dan Engkau sudah memberi teladan buat anak-anak kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan pekerjaan anak-anak tim Tuhan, Engkau yang akan menyediakan setiap dana, waktu, semua Tuhan akan Engkau berikan yang terbaik. Juga untuk Natal umum Tuhan, apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Engkau akan menyediakan. Dan kami rindu untuk Natal kami Tuhan juga menjadi berkat buat orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Gereja di mana boleh kami berdiam diri Tuhan. Kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini. Mbak Dwi boleh maju ke depan. Nathan, Noel, Niki, Pak Yadi, Pak boleh turun sebentar Pak, kita mau berdoa. Ayo Niki. Enggak apa-apa, yuk ke depan. Yuk saudara, angkat tanganmu buat saudara-saudara kita di depan. Mbak Dwi boleh maju ke depan. Ya, Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka, berkat kehidupan Tuhan, sehingga mereka boleh ada di sini di tempat ini. Sungguh kasih Tuhan yang besar buat mereka Tuhan. Rahmat Tuhan yang selalu baru, kasih Tuhan yang melimpah atas mereka. Kamu ucap syukur. Yang berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun hari ini, minggu ini, Nathan, Nicholas, Pak Haryadi, Noel, Mbak Dwi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati kehidupan mereka mulai hari-hari ini Tuhan. Terus Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Pak Haryadi yang harus terus bekerja Tuhan, berkati sehingga apa yang dilakukannya berhasil menjadi berkat buat keluarganya. Segala keputusan Tuhan berikan hikmat untuk dia mengambil keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Mbak Dwi boleh menjadi ibu yang baik Tuhan untuk Elisa, istri yang baik untuk saudara kami Ari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sungguh anak-anak ini boleh di masa muda mereka boleh mengenal Yesus Tuhan dan melayani,
berikan hidup mereka Tuhan untuk melayani Tuhan. Kepada untuk masa depan mereka semua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan pegang sehingga mereka boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka harapkan Tuhan, apapun yang mereka inginkan, Tuhan selaraskan dengan kehendak-Mu sehingga mereka boleh melihat sungguh Tuhan baik. Tuhan memegang janji-Mu atas hidup mereka dan mereka boleh bersyukur atasnya. Jadikan mereka berkat bagi orang-orang yang mengenal mereka, dan biarlah hidup mereka bukan hanya menyenangkan hati-Mu, tapi juga boleh menyenangkan semua orang yang mengenal mereka. Terima kasih Tuhan, pegang tangan mereka satu demi satu mulai saat ini Tuhan, sampai mereka terus bertumbuh, berbuah Tuhan, banyak bagi kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka boleh diberkati di dalam setiap keluar masuk mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya saudara pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita selalu memegang janjinya karena Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang melihat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. From glory to glory, we'll walk in your glory, embracing your truth. By faith we'll move, like a blazing on fire. Your spirits come burning, from the ashes we'll rise to claim this victory. From glory to glory, we'll walk in your glory, embracing your truth. By faith we'll move, like a blazing on fire. Your spirits come burning, from the ashes we rise to claim this victory.